Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat Isya berjamaah, kita melaksanakan salat tarawih dan nanti dengan witir insyaallah, yang ini semua adalah merupakan nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga kita termasuk orang bersyukur dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, as-shalimin, al-qaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Masjid Baitul Jabar ini, bahwa syahr Ramadan, bulan Ramadan adalah identik dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi ada kewajiban berpuasa di dalamnya yang Allah jadikan sebagai satu ketetapan yang ditetapkan pada umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana ditetapkan pada umat-umat terdahulu. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian selalu bertakwa. Yang dipanggil orang-orang beriman, yang menjawab berarti orang-orang beriman. Saya tadi habis sholat Jumat di Puri Gading, ya, lewat di sepanjang jalan, ya, jalan raya Kodau itu, ya, itu seperti bukan bulan Ramadan, seperti bulan-bulan biasa yang jual gorengan. Ini siang kan, pulang sholat Jumat yang jual gorengan, yang jual makanan, rumah makan, semuanya buka, orang makan dan sebagainya. Ya Allah, ini Bekasi loh, ini Bekasi, ya. Nah, masuknya wilayah Jatiasih mungkin. Nah, mudah-mudahan jadi kuning tidak begitu, ya. Ya. Jadi bagaimana dipanggil, hei orang-orang beriman, ya itu panggilan, hei, ya. Kalau panggil Ustaz Faruk ini bahasa Arab, ya Faruk, nah gitu, ya. Panggil, datang, lebih, ya. Siap, gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman. Maka yang kemudian menyiapkan diri adalah orang-orang yang merasa dirinya beriman. Labbaik ya Allah, gitu, ya. Kalau para sahabat dulu ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, mereka pasang telinga. Apa yang akan difirmankan oleh Allah? Apakah perintah yang harus dijalani ataukah larangan yang harus dijauhi? Dan mereka akan melaksanakannya dengan sami'na wa ata'na. Nah, begitu. Nah, maka yang dipanggil orang-orang beriman untuk apa? Kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa. Karena tujuannya juga sudah jelas disebutkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dan kalau bertakwa nanti dimasukkan di dalam surga oleh Allah. Jadi ini bukan penyengsaraan, bukan pemberatan terhadap hamba, tapi untuk meningkatkan kualitas hamba itu sendiri. Nah, identik bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Allah firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk
dan sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan bagi petunjuk tersebut, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi ini fungsi Al-Quran. Maka Al-Quran ini sesuatu yang juga meningkatkan kualitas dan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi mulia. Bulan Ramadan menjadi mulia karena ini syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Kemudian di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu menjadi mulia? Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar katanya hanya di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir salah satunya. Jadi dia menjadi mulia karena padanya Al-Quran diturunkan, yang mengantarkan wahyu Allah berupa Al-Quran ini adalah malaikat Jibril. Maka jadilah malaikat Jibril malaikat yang paling mulia di langit sebagai pembawa wahyu Allah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu Allah berupa Al-Quran menjadi Nabi yang paling mulia. Dan kalau kita ingin menjadi mulia di sisi Allah, perbanyak Al-Quran itu kita baca, banyak membaca. Ini luar biasa di bulan Ramadan dengan hari-hari yang sangat berharga ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ladang pahala buat hamba-hamba Allah yang mau mengisinya, yang mau beribadah di dalamnya. Ketika seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajaran Islam ini sudah begitu banyak, beri saya sesuatu yang bisa saya laksanakan dengan sebanyak-banyaknya." Kata Rasulullah, "La yazalu lisanuka ratiban min dzikrillah." Ya, apabila lidahmu itu selalu basah dengan zikrullah. Nah, jadi untuk memperbanyak zikrullah ini kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dulu diriwayatkan orang-orang di masa lalu mereka berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran, sampai oleh Rasulullah dibatasi jangan sampai lebih dari 3 hari, ya. Artinya jangan terus menghatamkan Al-Quran setiap hari sampai seperti itu. Saking gemarnya para sahabat itu membaca Al-Quran. Dan sekarang banyak orang yang lalai, banyak orang yang tidak memanfaatkan waktu itu untuk Al-Quran. Dengan gadget di tangan, nonton ini, nonton itu, WA, Facebook, Instagram, ya. Lupa waktunya berjalan terus dari pagi sampai siang, ya, siang sampai sore, sore balik, malam. Begitulah. Kapan baca Al-Quran? Kapan khatam Al-Quran? Kapan mendapatkan pahala-pahala yang besar dari bacaan Al-Quran ini? Karena membaca Al-Quran ini hitungannya per huruf. Itu di luar Ramadan, ya. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a kitab Allah falau bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalih." Siapa yang membaca kitab Allah, maka baginya setiap hurufnya itu
berarti satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kalinya. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lam harf wa mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim itu saja sudah 3 huruf, 3 kebaikan, 30 pahala itu di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan bagaimana? Maka kalau kita memperbanyak membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah terus, Masya Allah. Ini kesempatan yang baik, Masya Allah muslimin, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah. Kesempatan yang baik. Jangan sampai kita terpesona dengan hiburan-hiburan, dengan candaan-candaan, dengan obrolan-obrolan. Kita di masjid misalnya ngobrol satu dengan yang lain. Kode. Ya, jadi kita hentikan sementara obrolan-obrolan kita perbanyak tilawah, kita perbanyak baca Quran, sehingga dengan demikian waktu-waktu kita berharga dan kita akan menikmati hasilnya saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dapat mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baiknya, bisa menjadi orang yang terhapuskan dosa-dosa kita, terbebaskan diri kita dari siksa api neraka, dan menjadi orang-orang yang memasuki surga tanpa sentuhan api neraka. Semoga saudara kita juga di Palestina mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka bisa mendapatkan makanan dan minuman seperti yang kita dapatkan, karena mereka berpuasa ini sahur tidak ada dimakan, tidak ada diminum air bersih, berbuka tidak ada dimakan, jadi nol ludah saja. Itu kalau ada ludahnya, karena sudah kering semuanya di sana. Dan Israel melarang dibukanya pintu-pintu dari Mesir, yaitu ada pintu yang berbatasan dengan Rafah, itu nggak boleh dibuka. Dari Yordan nggak boleh dibuka. Nah, inilah kekejaman orang-orang Yahudi. Maka perlu kita terus melakukan boikot terhadap produk-produk negara yang mendukung negara Yahudi ini, Zionis Israel, agar mereka merugi. Kalau mereka merugi, pasti mereka menuntut. Coba itu suruh dibuka pintu-pintu itu, agar makanan bisa masuk, supaya perekonomiannya bisa berjalan lagi. Nah, perjuangan umat Islam di luar sana adalah di samping memberi bantuan dana untuk mereka yang sedang teraniaya, terzalimi, juga menahan diri berpuasa dari berbelanja produk-produk pendukung negara Zionis Israel ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memenangkan perjuangan saudara kita, dan menjadikan umat Islam terus berjaya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.